Saya hanya berharap bahwa ketegangan ini mudah-mudahan tidak terus berlanjut menjadi sebuah konsumsi politik yang di mana para kandidat capres ini menjadikan sebuah dukungan pemilih yang emosional, yang bersitegang, yang fanatik, mau bertarung ini itu menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi sebagai alat pemenangan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena apa? Saya juga yakin bahwa masyarakat sudah dewasa, masyarakat sudah belajar dari fenomena cebong dan kampret itu, sehingga sekarang yang terjadi adalah kehati-hatian dari masyarakat. Kehati-hatian, nah kita bisa lihat juga misalnya karena besok mudah-mudahan terus gitu kita punya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, membuat polarisasi itu tidak terjadi. Halo teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kembali lagi bersama Triana. Kali ini kita akan membahas tentang ketegangan Pilpres tahun 2024 bersama konsultan politik kita. Baik Bapak, apakah nantinya nih Pak di Pilpres tahun 2024 akan mengalami ketegangan yang sama pada Pilpres tahun-tahun sebelumnya? Ketegangan itu pasti terjadi. Apalagi kita melihat ada ketegangan yang luar biasa antara Pak Jokowi dan keluarganya dengan PDI Perjuangan. Terutama di lingkaran-lingkaran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Tapi mungkin ketegangan itu tidak sekeras antara cebong dan kampret di zaman Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo di pemilu yang kemarin. Saya hanya berharap bahwa ketegangan ini mudah-mudahan tidak terus berlanjut menjadi sebuah konsumsi politik yang di mana para kandidat capres ini menjadikan sebuah dukungan pemilih yang emosional, yang bersitegang, yang fanatik, mau bertarung ini itu menjadi sebuah kebanggaan dan menjadi sebagai alat pemenangan. Mudah-mudahan itu tidak terjadi karena apa? Saya juga yakin bahwa masyarakat sudah dewasa, masyarakat sudah belajar dari fenomena cebong dan kampret itu, sehingga sekarang yang terjadi adalah kehati-hatian dari masyarakat. Kehati-hatian, nah kita bisa lihat juga misalnya karena besok mudah-mudahan terus gitu kita punya 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, membuat polarisasi itu tidak terjadi. Tidak begitu keras seperti kemarin, walaupun hanya Anies Baswedan yang punya warna tersendiri yang bisa merangkul pemilih-pemilih fanatiknya. Tapi belakangan juga saya lihat bahwa kelompok-kelompok pendukung Anies Baswedan sudah melakukan kampanye yang soft, kampanye yang rasional, kampanye yang intelek, yang beradab gitu. Tapi apakah mereka akan tetap melakukan dengan cara-cara seperti itu? Karena saya pikir membangkitkan sentimen dan emosi massa itu juga penting agar itu bisa menularkan semangat pemenangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ketegangan antara keluarga Pak Jokowi dengan keluarga Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang membesarkan dan memberi ruang seluas-luasnya kepada Pak Jokowi dan keluarganya untuk mentas di kepemimpinan daerah maupun kepemimpinan nasional. Nah, ketegangan ini mungkin menjadi dilema ketika orang dulu kompak satu suara, satu kolam untuk mendukung Pak Jokowi. Sekarang mereka terpecah, bahkan sebagian besar itu sudah mulai memaki-maki dan mulai menunjukkan kemuakan mereka kepada pilihan-pilihan politik Pak Jokowi hari ini. Nah, apakah kemuakan itu akan membuncah menjadi sebuah ledakan emosi yang luar biasa? Ini tergantung permainan politik dari tim-tim pemenangan ini. Tapi bagi saya itu adalah warna
kampanye, warna proses pertarungan politik. Tinggal bagaimana masyarakat harus betul-betul cermat dan semakin dewasa dari pengalaman mereka dari pilpres sebelumnya. Itu yang akan kita lihat di Pilpres 2024 besok. Jadi ketegangan tidak sebesar kemarin, tapi tetap akan ada situasi-situasi yang menunjukkan bahwa rakyat marah. Itu ada. Nah, tinggal bagaimana kepiawaian timnya Mas Ganjar, timnya Pak Prabowo, timnya Anies untuk mencari celah dan memanfaatkan situasi yang ada untuk Pilpres di 2024. Ketegangan, saya rasa itu adalah bagian dari kegembiraan kita berdemokrasi. Ketegangan adalah bagi saya sebuah keharusan karena dia akan menjadi bumbu penyedap untuk membongkar, menguliti dan mengupas kualitas-kualitas calon presiden ini. Itu yang akan Citra Indonesia perkirakan, mudah-mudahan tidak memicu emosi yang berlebihan. Dan siapa kalau itu terjadi, yang rugi rakyat sendiri. Uang elit-elit itu antar mereka berteman, masa rakyat harus berkorban untuk sebuah pertarungan antar kawan gitu. Ini kan sebuah pertarungan, sebuah perebutan kekuasaan yang juga nanti akan dibagi oleh para elit itu. Makanya di situ kita kita belum melihat kesungguhan TPN itu saling bertarung, karena mereka masih memikirkan kalau si A menang kita dapat apa, kalau si B menang kita dapat apa, kalau si C menang kita dapat apa. Dan jangan sampai rakyat yang sudah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan pemikiran-pemikirannya, apalagi sampai berbenturan, itu menjadi kesia-siaan. Hanya kemudian setelah Pilpres, para kandidat ini saling berpelukan dan saling memberi ruang untuk mengisi kekuasaan. Gitu kan? Kita kan memilih Pak Jokowi karena kita tidak sepakat dengan Pak Prabowo. Kita memilih Pak Prabowo karena kita tidak sepakat dengan apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi. Nah, itu harusnya konsisten. Jangan nanti malah rakyat sudah berdarah-darah dalam tanda petik, jadi sudah habis-habisan, sudah hancur-hancuran untuk membela kandidat tertentu, akhirnya dihianati dengan silaturahmi elit itu. Nah, silaturahmi elit itu secara personal gitu ya, secara kemanusiaan itu wajar gitu. Tapi silaturahmi politik itu seharusnya nggak diperlukan, karena yang namanya politik itu adalah pertarungan gagasan, pertarungan kebijakan, pertarungan pilihan politik, pertaruhan pembuktian atas value yang mereka yakini. Jadi kalau sebentar-sebentar di Indonesia ini ada silaturahmi politik, itu rakyat harus waspada. Rakyat harus mengambil posisi yang serius untuk mengkritisi orang-orang yang sebentar-sebentar melakukan silaturahmi politik. Nah, misalnya saja di situ Pak Jokowi sebagai presiden mengundang makan siang kepada 3 calon presiden. Padahal KPU aja belum menetapkan tuh calon presidennya apa, kan belum resmi, baru pendaftaran mereka. Sudah diundang dengan disematkan label calon presiden, 3 orang. Ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Anies Baswedan di situ. Dan mereka makan siangnya juga itu makan siang makan siang politik. Makan siang yang dipertontonkan seolah-olah mereka itu akrab, tapi apa yang sebenarnya terjadi di meja itu kan kita tidak paham. Apa yang dibicarakan mereka kita tidak paham. Bisa jadi mereka malah sudah bicara tentang bagi-bagi kekuasaan. Kalau kamu menang begini, kalau situ menang begini, kalau yang satu lagi menang mesti begini. Nah, kesepakatan-kesepakatan politik di belakang layar, di belakang panggung pertarungan, saya rasa itu harus digali dan diinvestigasi terus oleh masyarakat, oleh publik. Jangan sampai ini menjadi pilpres silaturahmi. Jangan sampai ini pilpres seperti arisan
antar mereka saja, ngocok-ngocok nomor urut gitu. Kemudian siapa yang menang semua bersorak hore gitu kan. Kalau arisan itu kan gitu. Yang kalah pun tetap tepuk tangan, hore. Ini tinggal persoalan giliran. Nggak begitu. Yang namanya pilpres itu pertarungan value, pertarungan sikap, pertarungan pilihan, pertarungan atas keyakinan-keyakinan untuk membuat Indonesia lebih baik daripada hari ini. Begitu. Lalu Pak, dari ketegangan-ketegangan yang sudah terjadi, sebenarnya ketegangan terbesar itu terjadi di atas atau malah di rakyatnya nih Pak? Dengan fenomena bergabungnya Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan periode kedua Jokowi, elit belajar bahwa ternyata mereka bisa berkompromi, bisa lebih mudah berkompromi. Selama ini elit memang berkompromi terus, tapi dengan fenomena Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan Pak Jokowi yang notabene adalah musuh politik dalam Pilpres, mereka bertarung berhadap-hadapan dan saling mengejek begitu dan menunjukkan posisi yang keras dan tegas dan jelas, tapi akhirnya malah melunak, politik menjadi soft. Hanya misalnya Pak Jokowi mengatakan saya tidak mau ada semakin perpecahan politik. Kita harus tetap menjaga stabilitas politik. Semua adalah anak bangsa. Itu gombal itu. Kalau masyarakat percaya seperti itu, keterlaluan bodohnya. Karena kepentingan politik itu hanya ada di elit, bukan di rakyat. Rakyat itu hanya punya hak suara. Rakyat hanya punya hak untuk memilih. Tapi ketika elit mengambil kebijakan, itu biasanya rakyat sudah terpinggirkan. Dan kalau ternyata antar elit itu berkompromi, rakyat harusnya marah. Gitu. Saya juga heran kenapa pendukung Pak Jokowi tidak marah ketika mengundang Prabowo di pemerintahan. Pendukung Pak Prabowo kenapa tidak marah? Kok jagoannya mau begitu lunak untuk menjadi bawahan orang yang mengalahkan dirinya? Karena kan pertarungan itu kan juga pertarungan prinsip sebenarnya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Cuma memang penjelasan yang menurut saya menggelikan dan norak itu rakyat mau menerima, ya mau diapakan. Karena begitulah level pemahaman politik masyarakat kita. Karena itulah level kedewasaan politik masyarakat kita. Menganggap bahwa yang namanya kerukunan politik adalah sebuah kemuliaan. Padahal kerukunan politik semacam itu sebuah pengkhianatan. Karena kita berjuang loh dulu. Kita membela Pak Prabowo gila-gilaan. Yang sana membela Jokowi juga gila-gilaan. Nah, jadi kenapa Pak Prabowo dengan Jokowi seperti meniadakan jejak-jejak perjuangan para pendukungnya. Nah, itu akhirnya menjadi contoh elit hari ini. Hari ini mereka itu bersiap-siap. Besok setelah pencoblosan siapa yang menang. Kalau menang si A kita mau gimana dan nanti komprominya seperti apa. Yang kalau si B gimana, si C juga gimana. Antar elit ini berkompromi hari ini. Jadi elit tidak akan ada ketegangan. Elit besok akan lebih bersikap bahwa Pilpres ini merupakan pengawalan kepentingan kelompok mereka. Tapi bukan pertarungan prinsip. Itu yang saya lihat hari ini. Citra Indonesia melihat Pilpres besok itu tidak menjadi sebuah pertarungan yang prinsipal ya, yang bersifat pertarungan nilai itu. Tapi lebih pertarungan formal dan pertarungan prosedural. Itu yang terlihat hari ini. Mudah-mudahan rakyat cermat, jangan sampai besok Pilpres itu menghasilkan kesia-siaan. Mudah-mudahan rakyat tahu siapa orang yang diharapkan mau bersikap tegas ketika dia menang. Dia tidak akan melihat lawan-lawannya itu sebagai sebuah kekuatan yang harus dirangkul, tapi sebagai kekuatan untuk terus mengawal dan mengoreksi kekuasaan dia. Karena kalau setiap yang kalah itu dirangkul, yang mengoreksi siapa gitu. Citra Indonesia mengharapkan
sepanas apapun pilpres besok, ketegangan apapun, kita lakukan terus dengan akal sehat, dengan cara kritis, dan jangan sampai ada benturan-benturan yang serius antara masyarakat. Cebong kampret kan waktu itu sampai ada yang memutuskan silaturahmi keluarga loh. Kakak adik sampai berantem, suami istri ada yang sampai cerai gara-gara pilihan politik. Bagi kita itu sangat miris gitu. Kita sangat sedih melihat kalau ada konflik-konflik di masyarakat hanya karena persoalan dia membela sebuah figur yang jelas-jelas itu orang yang yang bukan bagian dari mereka. Orang yang harus terus dituntut untuk bekerja dan memperjuangkan kepentingan rakyat.